شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا، وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن. أهلا شهر الخير أتانا. لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله لا نبي بعده. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Darussalam pada malam ini dalam keadaan sehat dan beriman. Dengan nikmat tersebut patutnya kita sebagai seorang hamba harus mensyukuri nikmat tersebut. Telah dituliskan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbakum la'in sakatum la'adinanakum wa la'in kafartum inna 'azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaafkanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur terhadap nikmatku, kata Allah, azabku sangat pedih. Dari ayat tersebut bisa kita mengambilkan kesimpulan bahwasanya kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur atas nikmatnya, bukan malah mengurangi nikmat yang kita dapatkan, melainkan Allah tambah lebih lipat gandakan nikmat kepada kita. Tetapi jika malah sebaliknya kita mengkufur dengan nikmat tersebut, niscaya azab sangat pedih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema atau judul kultum kita pada malam ini adalah mengenai tentang hikmah puasa. Bahwa perlu kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan serta bulan yang penuh hikmah. Mari kita sama-sama memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dituliskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana aku wajibkan orang-orang yang terdahulu agar kamu bertakwa kepadaku. Dari ayat tersebut bisa kita mengambil kesimpulan bahwasanya hukum dari berpuasa adalah wajib sebagaimana Allah wajibkan orang-orang yang terdahulu. Siapa orang terdahulu tersebut? Adalah nabi-nabi yang terdahulu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Allah wajibkan semua itu hanya semata-mata agar kita bertakwa kepadanya. Bahwasanya puasa yang sempurna adalah puasa yang bisa melahirkan suatu ketakwaan pada dirinya. Menurut Syekh Atoik bin Halil yang mengatakan bahwasanya dalam kitab Tafsir Tafsir hakikat takwa terdapat 3 perkara. Perkara yang pertama adalah mengenai takut, karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan melahirkan rasa takut pada dirinya. Ia akan memikirkan setiap yang dilakukan, sekecil apapun perbuatannya, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan kelak. Yang kedua adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain takut, orang bertakwa adalah taat kepada Allah, mengikuti semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, serta mengikuti sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul kita.
Yang ketiga atau yang terakhir adalah menyiapkan bekal akhirat. Karena orang bertakwa tidak hanya memprioritaskan dunia saja. Perlu kita ketahui bahwasanya dunia hanya sifat sementara, dunia hanya tempat persinggahan. Mari kita siapkan bekal kita untuk akhirat agar kita selamat dunia dan akhirat. Hadirin jamaah salat isya kali insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat seseorang itu mendapatkan hikmah puasa itu bukan ketika dia sedang berpuasa, melainkan setelah dia berpuasa, melainkan setelah bulan Ramadan telah berlalu. Kita bisa lihat apakah takutnya masih sama ketika dia sedang berpuasa di bulan Ramadan, apakah taatnya masih sama ketika dia sedang berpuasa di bulan Ramadan. Apabila sama, dia masih takut, berarti dia telah sukses menjalankan bulan suci Ramadan selama 3 bulan tersebut. Mungkin bapak-bapak serta ibu-ibu, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bulan Ramadan kali ini kita bisa melahirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan Ramadan ini kita selalu berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa menjalankan bulan Ramadan ini secara maksimal. Mari kita tutup kultum kita pada malam ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahiri wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.